Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihil fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Yudillu man yasha wa yahdi man yasha ila siratin mustaqim. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, habibullah wa da'iyan ila Allah bi isyrihi wa sirajan munir. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad habibina wa syafi'na wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ma'ba'ad. Wa ya ayyuhan nas ittaqullah wa qad hazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Ittaqillah innallaha khabirum bima ta'malun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqin nar walau bisyikki tamrah. Ittaqillah haitsu ma kunta. Sadaqallahu azim wa sadaqa Rasulul karim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, bagi lagi dunia apal syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Mai tauhid lagi dunia apabatu barisalam wa salama mangin baginda Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala nasabah alhamdulillah. Dari anak doa ya iji masih napadok bergate anulat birik nakarin Allah Subhanahu wa taala kementu kita yang terasa. Dan alhamdulillah kita berharap semua mudah-mudahan aneh talasannya karena padok masuk bergate dunia ini dipakai dari ibadah, karena hakikat daripada penciptaan manusia tiada lain untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, dari Anni Al-Luah kita masih berada di suasana Ramadan dan kita masih berada di suasana Lebaran, yaitu hari 1 Syawal, menyambut kemenangan kita di dalam jihad untuk menahan nafsu. Sudah jemaah yang sama-sama dirahmati, alhamdulillah Allah telah menurunkan bulan suci Ramadan untuk mensucikan hati kita yang mungkin hati kita banyak lalai, banyak dengki, banyak hasad, atau mungkin banyak iri hati. Dengan adanya bulan suci Ramadan diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah yang kita perjuangkan di dalam bulan suci Ramadan. Dan akhirnya pada 1 Syawal kita merayakan
kemenangan kita bersama. Namun perlu kita sadari bahwa boleh jadi kita sukses meraih kemenangan di bulan suci Ramadan yang baru-baru ini kita rayakan, tetapi tidak menutup kemungkinan akan menjadi sia-sia kesuksesan kita atau tidak bermanfaat bagi kita ketika kita ini tidak mampu untuk meraih kemenangan yang setiap hari dipanggil oleh Allah, yang setiap saat dipanggil oleh Allah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Boleh jadi kita sukses di dalam menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kita tidak pernah apa, kita menjaga hati kita, tetapi tidak menutup kemungkinan panggilan Allah untuk menuju kemenangan kita di hari-hari di luar bulan suci Ramadan, yaitu panggilan untuk mendirikan salat yang 5 kali sehari semalam, mungkin kita abaikan. Nauzubillah, summa nauzubillah. Karena banyak terjadi di Saripat Tanjung Mata. Alhamdulillah, di dalam bulan Ramadan dia bertambah imannya. Bertambah imannya karena dia tidak pernah meninggalkan ibadah di bulan suci Ramadan. Sunnah-sunnahnya, sedekahnya, alhamdulillah, dia senantiasa melaksanakan ibadah. Karena memang hati seorang manusia itu seorang yang beriman. Ketika bulan suci Ramadan itu beda kedudukan hatinya daripada di luar bulan suci Ramadan. Yang kita inginkan ini, bagaimana cara agar kedudukan hati kita ini sama pada saat kita di dalam bulan suci Ramadan. Tetapi terkadang ada orang berbeda. Wajibnya saja terkadang dia lalaikan, apalagi sunnahnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir ini orang-orang yang tetap imannya walaupun di luar bulan suci Ramadan tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati, ada hadis Bukhari Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqul zalim. Janganlah engkau berbuat zalim. Hindarilah untuk berbuat zalim. Apa itu zalim? Menganiaya sesama manusia. Para anda tahu, misalnya kita zalimi. Kezaliman itu bisa menghancurkan perjuangan kita di bulan suci Ramadan. Kenapa bisa hancur? Karena kezaliman itu bisa saja kita tidak dapat manfaat ibadah yang kita lakukan selama hidup kita. Karena kenapa? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kezaliman itu membawa kegelapan. Inilah yang ingin saya sampaikan, bahwa ketika kita zalim kepada sesama, boleh jadi amalan kita di bulan suci Ramadan sia-sia kita laksanakan. Zalim itu bisa saja lewat dengan lisan. Kezaliman kepada sesama bisa terjadi karena lisan kita. Karena lisan kita ini tidak pernah menjaga, sehingga
kita bisa menjatuhkan martabat seseorang di hadapan orang banyak, misalnya dipakkanai tawar dalikana tujayah misalnya, atau dijatuhkan itu martabatnya sehingga dipakasir kita tawar dalikana tujayah. Itulah dolim melalui lisan. Biasa kita tidak sadar kita menyakiti hati orang-orang atau tetangga kita. Kedoliman kepada sesama itu bisa juga terjadi karena gerak-gerik kita atau kita menyakiti. Boleh jadi leba kita kianiaya, leba kita dibagi sehingga dia dendam. Itulah kedoliman lewat perbuatan. Kedoliman yang ketiga yaitu boleh jadi kita ambil hak-hak orang lain. Itulah kedoliman yang ketiga. Boleh jadi nilai tawah, boleh jadi tak kanak-kanak kita orang panele apa-apaan, boleh jadi. Dan itu biasa kita anggap sepele. Padahal itu semua adalah kedoliman. Jadi dolim kepada sesama itu ada 3 macam. Dolim lewat lisan, dolim lewat perbuatan, dolim lewat nilai tawa apa-apa. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, ia menyatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah karena jika engkau pernah berbuat zalim kepada sesamamu, maka kunjungi mereka sebelum engkau meninggalkan dunia ini, di mana dirham itu tidak berlaku lagi, di mana dinar itu tidak berlaku lagi. Apa yang dipakai Pak Wasallam? Tiada lain puasa di bulan Ramadan, tiada lain yamian tu sambayanta. Karena ada suatu dosa yang tidak pernah terhapus oleh harta dan tidak pernah terhapus oleh sholat kita, puasa kita, sedekah kita. Kiranya ini kata dolim kepada sesama. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, dolim kepada diri sendiri boleh jadi kita memohon kepada Allah ampunan, insya Allah diampuni oleh Allah. Tetapi dolim kepada sesama, ia penyulit maka hidolimi ampa mau orang nampak laku sudah salah. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan itu. Carilah orang yang pernah kau dolimi, lalu saling menghalalkan. Artinya apa? Asipah mau orang tahu sebelum tanya di kuburan, karena pun aja di kuburan, ia minta ibadat lagi bapak ya Rasulullah. Nampak sana bahayana. Pun ada ija dosata, hanya tulis bagi dolimi. Nah karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nah tidak pernah lepas dosata. Dosa yang kita wajib dipatuhi kita. Nauzubillah, summa nauzubillah. Inilah yang saya sampaikan lewat khutbah yang singkat ini, karena jangan sampai kita berharap semua mendapat ampunan dari Allah, karena memang dijanji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma qaddamat min zambi." Barang siapa yang beribadah di bulan suci Ramadan ikhlas karena Allah dan dia sempurnakan ibadahnya di bulan suci Ramadan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjanji akan diampuni dosanya kepada Allah, tetapi dosanya kepada sesama itu harus kita datangi orang-orang yang pernah kita aniaya. Sidang jemaah yang sama-sama dirahmati, sebagai kesimpulan daripada khutbah yang singkat ini, mari nanti masjidnya ambajiki ibadah tamari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, karena memang
hakikat daripada penciptaan kita di dunia ini tidak lain untuk beribadah. Mudah-mudahan khutbah yang saya sampaikan ini ada manfaat buat kita semua. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil Karim wa nafa'ni min ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwasyami'ul